pernah nggak naksir sama sahabat sendiri? Gimana ya, kayak kita udah bilang nggak suka tapi tetap dikejar tuh rasanya tuh agak gimana gitu, kayak Dengan iya. apalagi dengan Selin, hari ini kita akan bahas atau ngobrol-ngobrol tentang friendzone dan cinta segitiga nih. Wah. Nah, jadi nih kita tentu bertanya pengalaman pribadi dan juga perspektif Selin aja nih tentang yang pertama, pernah nggak sih punya sahabat yang lawan jenis gitu? Jadi sahabatnya laki-laki gitu, pernah nggak? Pernah. Nah, ini menarik nih. Biasanya ketika ada orang yang punya sahabat lawan jenis, itu biasanya ya kata orang itu nggak bisa. Oh, iya, iya, Ya, iya. makanya kita akan telisik lebih dalam tentang kehidupan Selin yang dengan sahabatnya. Oke. Yang kedua, pernah nggak naksir sama sahabat sendiri? Pernah. Nah, ini menarik sekali guys ya. Ini memang ternyata sahabat itu ya guys ya. Ya kalau nggak kita yang sayang sama dia, ya Iya, balik. iya, biasanya bener. Kenapa seperti itu? Ya mungkin karena ada istilah orang Jawa, sering ketemu nanti jadi cinta gitu ya. Itu Nyaman ya, sih. ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ketika Selin jatuh cinta nih sama sahabat sendiri, nah biasanya Selin ngapain? Apakah memutuskan untuk ya udah kan kejar atau apa ini biasanya? Biasanya, bakal diem-diem dulu, kayak nggak dulu ngomong deh, karena kan takut ngerusak persahabatan ya. Cuma, biasanya nih makin ke sini tuh kadang udah kayak yang greget, "Aku pengen ngomong," gitu. Ya, udah. Jadi dia main pelan-pelan dulu ya guys Iya, ya. sabar dulu. Oke, terus sekarang sebaliknya nih, pernah nggak Selin tuh disukai sama sahabat sendiri? Pernah. Nah, kalau misalnya Selin tuh punya sahabat yang suka sama Selin, tapi sebenarnya ya kalau ditanya dari hati yang dalam tentu perasaan itu belum ada. Oh, iya. Dia keburu udah kasih tahu nih aku tuh sayang sama kamu. Nah, kira-kira tindakan Selin ini apa? Apakah langsung ya udah kita coba dulu dan kita bisa jadi teman? Berarti mungkin saja bisa jadi pacar atau sebaliknya, enggak deh aku nggak mau ya sahabat jadi pacar gitu. Itu gimana nih? Kalau aku bakal ngambil tindakan itu, aku akan say thank you karena udah berani ngungkapin gitu. Karena untuk mengungkapkan sesuatu itu perlu keberanian. Jadi aku akan mengapresiasi itu. Terus setelahnya itu, aku akan jujur dari perasaanku sendiri. Kayak aku bilang, "Sorry ya, tapi sorry ya, aku belum gini gini gini," misalnya. Atau yang lebih halus lagi, diperhalus bahasanya itu bisa, kayak gitu. Jadi nggak nyakitin juga ya, walaupun nyakitin tapi maksudnya nggak yang gitu loh, yang nyes banget gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih bakal, nolak dulu gitu. Karena ya belum suka kan, dan perasaan itu nggak bisa dipaksa. Ya benar sekali guys ya. Terus kalau misalnya pernah nggak sih kita tahu nih kan biasanya cewek itu guys ya punya radar. Jadi dia kayak kita duduk nih kami nongkrong. Sebenarnya Selin tahu perasaan aku tuh guys ya. Jadi dia bisa tahu perasaan seseorang meskipun baru ketemu baru apa. Feel lagi. Lagi sahabat sendiri. Ya. Nah, ketika Selin tahu nih, kayak sahabat aku kayaknya punya feeling deh, punya perasaan deh sama aku, interest deh sama aku. Nah, setelah Selin tahu itu, apakah pernah Selin memanfaatkan ya udah bisa nih aku aja ya jalan bareng atau apa sampai ya itulah mungkin bahasanya kita terlalu kasar memanfaatkan ya. Tapi ya itu bahasa yang paling gampang untuk mendefinisikan itu. Jadi Selin ya daripada yang lain ya udah sama dia aja antar jemput aku dong. Aku lapar nih. Gue jekin dong gitu. Nah, tapi tidak membalas cintanya gitu. Nah, itu jadi jatuhnya ya bahasa kasarnya manfaatin sendiri deh. Iya. Kira-kira pernah nggak? To be honest, pernah. Wah, ini ya guys ya. Ini berarti rahasia-rahasia perempuan-perempuan ya guys ya. Pasti ada lah yang Iya, pernah. pernah lah. Jadi kita nggak munafik lah ya. Kalau kata arti mungkin dia nggak secara antagonis aku akan memanfaatkan enggak. Tapi ya itu tadi kayak dia nyaman aja, lebih nyaman kayak karena kita minta tolong itu orang yang nggak masalah atau malah senang kalau minta tolong sama bahkan ada cowok-cowok yang dalam kategori badut itu ya kalau ada apa-apa cerita aja ya sama aku ada sering banget.
kamu kalau butuh apa-apa bilang dong, aku senang tahu dia tuh bermanfaat buat kamu gitu. Nah biasanya cowok badut tuh kayak gitu guys. Nah jadi memang layak sih kayaknya kalau orang-orang kayak gitu layak untuk apa dimanfaatin. Oke, kita lanjut dulu nih. Ya kalau misalnya, saya udah bilang aku tuh nggak suka ya sama kamu, dan nanti nggak suka jadi pacar nih. Oke. Tapi kayak namanya orang yang badun ya, dia tuh nggak tahu membedakan ada orang yang muji, ada orang yang benar-benar nggak suka gitu. Sehingga pernah nggak sih dikejar-kejar sampai mati-matian gitu, sampai kayak ngerasa ilfil apa sih gitu. Aku tuh nggak bilang suka. Pernah nggak sih? Pernah ilfilnya ya, pasti Nah. pernah. Karena gimana ya, kayak kita udah bilang gak suka tapi tetap dikejar tuh rasanya tuh agak gimana gitu, kayak udah stop, please stop gitu. Oke. Kayak gitu. Ya, Ya berarti pernah lah ya. pernah. Oke. Tadi kan tadi bilang nih, saya udah bilang kalau misalnya pernah jatuh cinta sama sahabat sendiri. Nah, kira-kira transisi dari sahabatan ke orang yang kita suka itu apa? Apa yang mungkin jadi pembeda kayak aku tuh udah nggak sayang sebagai sahabat lagi nih nampaknya. Aku udah sayangnya jadi kayak aku pengen dapetin kamu gitu. Kira-kira ada nggak Wah. kayak indikator gitu loh? Kira-kira aku kalau sama sahabat sendiri sebenarnya kayak mesti harus teleponan tiap hari harusnya, tapi kalau sama dia tuh harus gitu atau gimana? Kalau dari aku pribadi itu waktu itu aku bisa tahu kalau aku tuh ini perasaan tuh udah beda. Aku tuh udah nggak sayang kamu sebagai sahabat, tapi aku tuh sayang kamu tuh sebagai pengennya tuh lebih dari sahabat gitu tujuannya. Biasanya tuh apa ya? Sebenarnya tergantung kan beda tiap orang kan punya cara sahabatnya masing-masing. Benar. Nah, kebetulan waktu itu aku tuh bisa merasa karena aku tuh pengen diperhatiin sama dia terus. Jadi kayak apa ya, ketika aku sama dia tuh aku merasa yang kayak, "Wah, aku seneng banget nih," terus kayak pokoknya intinya, apa ya, kayak kita tuh suka suka sama orang yang apa ya, kayak apa ya, kayak kalau orang mau kayak apa ya, pas PDKT gitu kan, orang kan pasti kalau ketemu sama mas crush-nya, dia kan pasti kayak berdebar-debar gitu. Iya, benar. Nah, ya sama kayak gitu rasanya. Jadi itu ya guys ya, jadi transisinya kalau sahabatan biasa ya kayak diperhatikan syukur, nggak diperhatiin nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kayak udah tahu kayaknya aku tuh kayak udah jadi kebutuhan, kayak tahu kabar gitu menjadi apa kayak lebih kita gitu. Meskipun sama sahabat sendiri ya tapi pas dia nggak kabarin ya dia baik aja, tapi pas dia nggak kabarin aduh hidup aku hancur di hari itu ya. Apalagi kalau waktu itu dia pergi sama temen cewek yang lain. Waduh. Itu rasanya kayak, iya sih emang kita sahabatan, tapi kok aku kesel ya Iya, gitu. iya, Kayak, bener-bener. gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya jadi pacar nih kemarin itu misalnya jadi pacar atau nggak tahu lah kita apakah mereka sampai jadi pacar atau enggak, tapi kita analogikan aja misalnya jadi pacar nih, putus, kira-kira persahabatan itu tetap langgeng atau tetap ya udah karena kita udah putus kayaknya ya udah beda persepsi kan nggak bisa nih jadi sahabatan lagi gitu. Itu gimana? Kalau waktu itu ya, aku dulu waktu putus jadi dulu waktu pas aku suka sama sahabatku sendiri akhirnya kita pacaran. Ya. Nah, terus akhirnya kita putus. Pas putus itu di awal itu kita nggak baik-baik. Maksudnya kayak kita nggak yang sering barengan lagi kayak dulu pas zaman sahabatan gitu kan. Tapi makin lama kita makin bisa beradaptasi. Di situ kita mulai kayak oke, kita kayak bertukar sapa gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya perlu waktu lah ya. Jadi karena memang itu pada dasarnya kan namanya sahabat tentu tetap ada kenangan-kenangan baik ya. Meskipun pada akhirnya kita beda prinsip, beda apa namanya pemikiran akhirnya putus atau mungkin ada kejelekannya ya mungkin selingkuh dan sebagainya, tapi tetap harus diingat banyak kenang-kenangan baik bersama dia. Benar. Jadi itulah. Mungkin selanjutnya nih kira-kira kalau misalnya nih ada orang suka sama Selin nih kira-kira. Terus kira-kira tindakan apa yang mungkin saya lakukan kalau misalnya dia itu benar-benar respect dalam kata arti dia nggak menunjukkan secara gamblang aku kayak suka sama kamu tuh, tapi kamu tuh pasti tahu kan kayaknya ini anak ini punya perasaan kan. Nah pernah nggak sih kamu pura-pura ya udah aku menunjukkan pura-pura sayang juga nih sama dia? Oh, kalau itu
Enggak pernah. Ya, jadi spontan ya kalau iya, enggak ya. Iya, benar. Ya itu ya kembali lagi ya guys ya, kalau misalnya udah tapi memang itu bagus ya. Kenapa? Karena ya kita sebagai laki-laki juga paham gitu posisi, bisa memposisikan oh kayaknya aku nggak diharapin gitu loh. Dan kita terbuka sama perasaan kita sendiri. Nah ya, jangan memaksakan sesuatu yang mungkin karena gak enak. Kebanyakan perempuan-perempuan itu nggak enakan. Nah jadi kayak aduh kayak kalau aku bikin aku nggak suka, nanti persahabatan ini bisa hancur gitu. Lebih baik persahabatannya hancur daripada kamu menipu dirimu sendiri dan menipu orang lain gitu ya. Atau kalau nggak bisa dikomunikasiin baik-baik gitu. Jadi nggak ada kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ini untuk hubungan ini Kak, apa namanya? Selen. Itu kalau hubungan segitiga nih. Nah, Jadi jadi pertanyaan selanjutnya ini berhubungan sama cinta segitiga. Nah, kira-kira Selin pernah nggak sih jatuh cinta sama orang yang ternyata itu dicintai juga sama sahabat Selin gitu. Nah, ini kayak menariknya guys ya. Itu agak susah nggak terjadi. Kenapa? Karena biasanya sahabat itu kan orang-orang yang punya pemikiran sama biasanya ya. Punya kecenderungan sama sehingga kemungkinan dia akan mencintai orang yang sama gitu. Nah, kebetulannya orangnya sama gitu. Tiba-tiba bilang biasanya cewek ini aku suka gini, ceweknya suka cowok tinggi. Nah, biasanya sahabatnya juga kayak gini. Benar. Nah, berarti pernah ya? Pernah. Nah, yuk. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya udah tahu ternyata punya crush yang sama dikeraskan oleh sahabat kita. Nah, biasanya tindakan Selin apa nih? Kalau aku pribadi biasanya kalau udah tahu ya nih, itu aku akan ngomong ke sahabat aku sendiri kayak aku akan jujur, ini tuh kita suka sama orang yang sama loh, dan aku itu mengusahakan jangan sampai cuma karena cowok persahabatan kita tuh hancur gitu. Nah, biasanya cewek itu tuh kalau soal mas crushnya itu sukanya jadi orang yang cenderung egois. Jadi kayak aku mau menang sendiri, aku tuh maunya dapet dia gitu kan. Nah, kalau ketika pas sahabatku udah nunjukin kalau dia emang mau menang sendiri, aku akan ya udah silakan kamu sama dia, mending aku mundur tapi persahabatan kita nggak hancur gitu. Kayak gitu. Jadi tapi misalnya nih pernah nggak dalam situasi dimana kayak berantem gara-gara satu jawab? Misalnya kayak gini, misalnya sahabatmu itu ternyata nggak tahu kalian itu udah jadian gitu sebenarnya. Nah, ternyata dia tahu kamu jalan sama dia. Nah, akhirnya entah kamu yang mulai atau sama si luar. Jadi intinya pernah nggak sih berantem gara-gara cowok gitu sama sahabat sendiri? Pernah ya. Nah ini menarik ya guys ya. Jadi biasanya ya itu tadi perempuan ini pernah juga tapi antar berantem gara-gara cowok. Nanti itu yang cowok tuh sampai tunggu sampai kering biasanya. Ayo kita kering lu. Sampai banyak lah cerita-cerita tentang itu ya. Nah, terus kalau misalnya ini ceritanya sahabat tapi cowoknya. Jadi pernah nggak sih kamu dideketin dua orang? Nah ternyata dua orang ini sahabatan. Pernah. Nah ini utarin ya guys ya. Nah tadi kan ceritanya tentang Selinnya punya teman yang suka sama satu orang. Tapi ini kebalik. Gimana ceritanya kalau ada dua orang ternyata sahabatan suka sama Selin. Nah kira-kira tindakan Selin nih, kan tadi tuh pernah loh. Nah kira-kira apa yang Selin lakukan? Apakah memilih salah satu dari keduanya atau aku nggak mau ngancurin persahabatan kalian, ya udahlah aku tinggalin aja aku gitu, atau gimana? Sama kayak prinsip aku nggak mau karena karena cowok persahabatan aku sama temen aku hancur. Sama kayak kalau misalnya ada dua cowok nih suka sama aku tapi mereka sahabatan, aku juga nggak mau persahabatan mereka hancur cuma karena ngejar aku misalnya kayak gitu. Nah ketika ada di posisi itu aku akan komunikasi nih kunci komunikasi. Ya benar komunikasi. Komunikasi itu penting ya guys. Nah di situ aku akan ngomong kalau biasanya nih aku nggak akan memilih keduanya di antara mereka, kecuali kalau memang aku suka sama salah satu di antara mereka
itu aku akan ngejelasin ke temennya yang satu kalau aku tuh nggak suka sama kamu misalnya kayak gitu. Nah entah dia bisa ngerti atau enggak. Kalau memang nggak bisa ya nanti keserahan pada itu si cowok itu Iya. untuk mereka itu ya gimana biar bisa hubungan mereka tuh tetap akur gitu. Oke. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya nih, misalnya mereka tuh udah kadung berantem nih, mau deketin cewek, wah, ya misalnya kayak gitu kan. Nah, terus itu mereka berantem terus kira-kira perasaan Selin tuh gimana? Apakah orang wah seneng lah gitu, Enggak sih, enggak seneng sama sekali. diperjuangin sama pacar sendiri gitu misalnya, berani nunggu temennya misalnya. Enggak, karena itu bahaya ya. Maksudnya kayak kalau misalnya udah main sampai kering tuh nanti bisa cedera gitu. Tapi masih mending, tapi biasanya orang itu bacot-bacotan sih. Iya. Aku bakal khawatir sih. Iya. Gimana ya? Juga bingung cara nge-stopnya sebenarnya. Linglong gitu. Cuma aku nggak happy sama sekali diperebutkan sama cowok. Oh, jadi itu ya guys ya. Jadi bodoh aja orang yang mau apa namanya berantem gara-gara itu. Lebih baik komunikasi lah ini ya. Berantem itu tuh nggak bikin cewek itu mau sama kamu. Iya benar. Gitu. Iya. Jadi daripada itu lebih baik komunikasian toh sahabat juga ya. Iya benar. Oke, kita lanjut nih. Misalnya ada situasi di mana dua orang ini itu ternyata sahabatan dan kayaknya kamu tuh jadi barang taruhan, tapi bukan naruh 5.000 ya. Dalam kata arti, lu bisa nggak sih dapetin dia? Ya bisa dong. Ya bisa. Aku juga bisa gitu. Jadi kamu itu jadi barang taruhan. Nah, kira-kira perasaan kamu gimana? Ataukah seneng wah aku itu diperebutkan? Nah, atau sebaliknya? Gimana? Kalau aku yang pasti bakal sedih ya. Kebetulan aku pernah jadi bahan taruhan juga. Terus ketika aku deket sama salah satunya itu apa ya kayak yang satu tuh langsung kayak nggak tahu bisa kayak langsung gas kayak langsung deketin gitu. Jadi misalnya nih ada A sama si B gitu kan. Terus si A ini misalnya udah mau berhasil nih deket sama aku nih. Terus si B itu tiba-tiba kayak jadi orang ketiga gitu. Tiba-tiba langsung kayak main gas aja gitu kan. Terus setelah aku udah nggak deket sama mereka berdua lagi, aku baru menemukan fakta kalau gimana ternyata aku jadi bahan taruhan yang nilainya itu nggak sedikit, nggak kecil guys. Jadi di situ aku kayak, duh kok gini ya ternyata. Maksudnya kayak apa ya, kayak harga diriku tuh digituin gitu loh jatuhnya. Kayak rendahin gitu. Iya, jangan kayak gitu lagi ya guys ya. Lanjut lah. Ini kalau misalnya ada orang yang kamu suka tadi kan sama kamu. Terus gimana cara Selin untuk bersaing nih sama sahabat sendiri atau akhirnya jangan deket sahabat itu. Katanya mau misalnya tahu gitu atau bagaimana cara Selin untuk bersaing dengan sahabat sendiri dalam upaya mendapatkan cowok yang sama. Oke, jadi kalau yang tadi jawaban gue yang pertama, kalau misalnya dianya kelihatan egois, aku persilahkan kalau ini di posisi di mana Ya sama-sama suka. suka sama-sama Oh, egois ya. Ah. Kalau aku ya terobos aja nggak sih? Iya terobos Kayak lah. pokoknya gasin aja. Pokoknya kalau si cewek ini sahabat gue ini udah deket, langsung aku jadi orang ketiga, wuss, gitu. Sama-sama egois gitu. Ya, memang lebih layak sama-sama egois aja ya. Biar kita tahu siapa sih yang paling mekaniknya yang paling bagus. Jadi si cowok punya pilihan ya. Oh ya ada nih. Kayaknya ini pernah nggak sih namanya iri sama kan kita tahu lah namanya sahabat-sahabat pernah double date gitu. Oh iya. Terus tiba-tiba ternyata pacar kita tuh udah bawa pacar sahabat kita tuh bawa Lamborghini Cooper gitu bisa. Sih. Nah, pernah nggak itu sama pacar sahabat yang lebih kaya gitu? Ternyata pacar kita cuma minta-minta. Enggak. Kalau aku enggak iri sama sekali karena kalau misalnya nih pasangan kita itu punya sifat yang pekerja keras, pasti nanti akan ada saatnya di mana finansialnya itu bisa lebih tinggi lagi, bisa berubah gitu, bisa lebih baik. Jadi jangan iri sama pencapaian orang karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Oh ya benar. Jadi kita itu sebenarnya punya waktu masing-masing ya untuk mendapatkan kesuksesan. Benar. Asal kita mau kerja keras, kita mau berusaha, kita mau tanggung jawab itu poin. Tapi kalau misalnya cowoknya mau fondo gimana?
Wah, tinggalin Nah. aja sih kata aku. Iya, soalnya mau kondo itu banyak kali guys ya. Jadi banyak orang-orang ganteng tapi dia nggak bisa kerja aja, kayak menjadikan kegantengannya itu sebagai aset. Nah, sehingga Udah, kalau kamu deket sama aku ya udahlah, kamu deh kerja beb, aku nggak nggak bisa. usah guys. Kamu nggak bisa makan cinta. Nah, Udah itu nggak ya. bisa. Udah kita butuh duit. Nggak bisa. Udah nggak usah tinggalin aja cowok kayak gitu ya. Nah, ya jadi ya itu ya guys ya. Jadi ini berarti konsisten jawaban Selin tadi. Kemarin kan dia bilang lebih baik cari cowok mapan ya, walaupun agak dewasa ya. Nah, daripada cowok yang kurang mapan. Apalagi kurang mapannya itu bukan karena dia nggak mau, Nggak mau. udah Katanya yang nggak mau terus, berusaha ya. tapi ya memang malas gitu. Iya. Aduh. Jangan mau sama cowok males ya. Nah, ya itulah itu ya. Terus kalau misalnya punya sahabat yang ternyata sahabatnya itu mencintai kita, tapi dia juga mendekati sahabat kita. Jadi biasanya itu guys, dia kayak tembang pilih gitu loh. Aku kalau nggak dapat kamu, dapat sahabat kamu gitu ibaratnya. Nah, kalau misalnya ngadepin cowok-cowok yang kayak gitu, gimana perasaan atau tindakan yang lu lakukan? Saya tuh atau nggak apa-apa lah kita permainkan aja ya besti gitu. Boleh kita permainin aja. Wah, ini apa? Wah. Oke lah, jadi mungkin itu aja yang kita akan bahas hari ini. Ya. Mungkin kalau kalian penasaran lebih panjang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Banyak sebenarnya kan kita ngobrolin ya. Iya. Tapi mungkin hari ini cukup dulu. Nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya lebih menarik, lebih menantang dan lebih asik bersama saya. Lin. Oke, itu saja. Halo guys, kita akhiri. Bye-bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.